Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1438, memukul wanita bukanlah kebiasaan yang baik. Meskipun tuan kami telah bangun, tetapi kondisi tubuhnya belum stabil. Kalian berdua tinggallah di sini untuk menjaga pola makan dan kehidupan sehari-harinya. Jika ada masalah di kampung halaman kita, kalian berdua akan ikut dimakamkan bersama tuan. Nyonya besar Zhou dengan wajah dingin mengagetkan Jessie Chen yang berada di sebelahnya hingga wajahnya memucat. Mereka hanya dikurung. Kakak ipar, aku takut. Jessie Chen berkata dengan lemah. Bagaimana dia bisa menghadapi keadaan seperti itu? Terutama ketika dia ditolong oleh Tania Zhou sebelumnya, telah membuat dia ketakutan. Sekarang selusin satpam berada di sela-sela, mereka berdua sulit melarikan diri dengan sayapnya masing-masing. Kamu mencari jalan buntu. Thomaskin dengan putus asa mengangguk kepala. Aku akan memberi kamu kesempatan, tapi kamu tidak berguna. Untuk apa berpura-pura, kamu ini, lihat aku akan membunuh kamu hari. Tania Zhou berkata dengan suara dalam, melambaikan tangan yang besar, dan selusin penjaga keamanan bergegas di depannya, mencoba menjatuhkan Thomaskin dan Jessie Chen. Tetapi mereka tidak pernah menyangka, metode yang digunakan oleh Thomaskin, sangat ganas dan mematikan. Selusin satpam, hampir satu dari mereka bertemu satu sama lain, dilemapar ke tanah oleh Thomaskin. Mereka semua kehilangan semangat bertarung, semua tulang tatah atau terkilir dan cedera. Sebelum berbalik, 10 orang jatuh ke tanah, mulut memuntahkan busa, tidak berhenti kejang-kejang, menakuti nenek Zhou menendang hingga mundur dan pergi. Bajingan kecil, kamu cari mati. Tania Zhou menjerit pelan dan menyerang ke depan, dia jauh lebih baik dari orang-orang lain, menjelaskan bahwa dia telah berlatih, meninju dengan pukulan berat, kuat dan kasar, dan pukulan panjangnya yang mengerikan membuat pusing. Tetapi untuk Thomaskin, ini terlalu lambat. Keahlian Tania Zhou bagus, tetapi Thomaskin sama sekali tidak menatapnya, dan tetap membawa Jessie Chen dengan dia, menarik bersamanya dan melepaskan tembakan sehingga Tania Zhou kehilangan keseimbangannya. Thomaskin mengejar bintang-bintang dan bergegas ke bulan. Sebuah pukulan, memukul tepat di tulang belakang Tania Zhou dengan keras. Tania Zhou berteriak, wajahnya yang pucat, tubuhnya gemetar. Ketika Thomaskin menginjak tanah, dia menggigil ketakutan. Apakah dia menamparkan wajah kamu? Thomaskin memandang Jessie Chen. Jessie Chen mengangguk sedikit. Enggak. Thomaskin meninju wajah Tania Zhou, langsung menghancurkan gigi Tania Zhou. Wajah Tania Zhou berdarah, jiwanya ketakutan. Memukul wanita, bukanlah kebiasaan yang baik. Thomaskin dengan dingin tersenyum. Peng, peng, peng. 3 pukulan berturut-turut, membuat Tania Zhou pusing. Kepala Tania Zhou bengkak, membuat ayah Zhou pingsan. Nyonya Zhou berteriak. Wajah Jessie Chen penuh ketakutan. Tidak menyangka bahwa kakak ipar bukan hanya ahli dalam keterampilan medis, melainkan juga mampu bertarung seperti ini. Pukulan deras berturut-turut, baik satpam ataupun Tania Zhou yang hebat ini juga dipukuli hingga jatuh. Jangan pukul lagi, aku salah, aku mengakui kesalahan aku. Tania Zhou kehilangan 7 atau 8 gigi, matanya penuh ketakutan, bahkan ketika dia berbicara, dia gemetar. Pada saat ini, kepala pelayan tua di luar mendengar pertempuran di aula dalam dan bergegas masuk. Naki, siapa kamu? Berperilaku liar di tempat mansion Wutongku, kamu adalah orang yang pertama. Vitalitas pengurus rumah tua itu seperti pisau, matanya seperti obor. Ketika bertemu dengan Thomaskin, energi membunuhnya sangat menakjubkan. Pengurus rumah tua ini cukup kuat, dia sudah merasakannya sejak dia masuk. Pada saat ini, pengurus rumah tua melihat penjaga keamanan dan Tania Zhou di tempat yang sama, hatinya juga melonjak dengan energi. Hartanto, cepat turunkan dia untukku. Nenek Zhou berkata dengan gemetar.
Kepala pelayan tua tidak berbicara, tetapi berjalan menuju Thomaskin selangkah demi selangkah. Sekarang menyerah, sudah terlambat, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa pergi dari sini dengan selamat hari ini. Kepala pelayan tua itu berkata dengan suara rendah. Benarkah? Aku tidak berpikir seperti ini, kalian keluarga Zhou terlalu mendominasi, tidak memberi kalian pelajaran, takutnya kalian akan naik ke surga. Aku cukup sopan, tetapi kamu memaksa aku telah menyembuhkan kakek, kalian anjing sialan ini, malah saling menghina satu sama lain. Kamu katakan, haruskah aku bergerak? Thomaskin mencibir, sudut mulutnya menjadi semakin acuh tak acuh. Tidak peduli siapa kamu, hari ini kamu harus mati. Kepala pelayan tua itu berjalan cepat, melangkah maju, energi bagaikan pelangi. Paman Lin, bunuh dia. Tania Zhou berkata dengan kejam, mengertakkan giginya, tetapi giginya telah dicabut oleh Thomaskin, giginya ompong. Kecepatan kepala pelayan tua itu sangat cepat, dan pedangnya cepat, seperti angin. Jessie Chen ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Setelah disaring kembali oleh Thomaskin dengan cepat mengambil selangkah lebih maju, pedang kepala pelayan tua itu secara belak-belakan bertabrakan. Telapak tangan kedua orang itu terus bersilangan, tinju hingga daging, sangat menakutkan. Namun, Thomaskin merasa nyaman, seperti kata pepatah, tinju takut pada pemuda kuat, kekuatan pengurus rumah tidak cukup, pedang di telapak tangannya sangat cepat, jika dia seorang ahli bela diri biasa, dia akan jatuh ke tanah. Tetapi kekuatan Thomaskin tidak sebanding dengan kepala pelayan tua itu. Setelah hujan lebat, kepala pelayan tua itu tidak bisa menahan kepala tangan Thomaskin sama sekali. Pengurus rumah tangga itu bahkan lebih tertekan. Setelah bertahun-tahun bersama dengan Tuan Zhou, dia tidak pernah menghadapi lawan yang sekuat itu. Thomaskin meledak beraksi, sangat ganas, meninju, mendekati setiap inci. Kepala pelayan tua itu akhirnya tidak dapat menahannya. Di bawah kepalan tangan yang kacau, dia dijatuhkan ke tanah oleh Thomaskin. Tinju langsung terputus setelah dia kehilangan beberapa tulang rusuk, dan di antara membalikkan tangannya, Thomaskin menamparkan leher kepala pelayan tua itu dengan pisau palem. Kepala pelayan tua itu terhuyung-huyung selama 2 langkah, dan seluruh orang itu hendak berdiri giyah, vitalitas penuh ketakutan, dan akhirnya dia jatuh langsung ke tanah, dengan terengah-engah menarik energi, benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya, lehernya bahkan tidak bisa bergerak lebih. Sepertinya kamu masih menolak menermanya. Thomaskin berjalan menuju Tania Zhou selangkah demi selangkah. Tania Zhou sangat ketakutan hingga berkeringat dingin dan hampir pingsan. Tanpa diduga, bahkan Paman Lin bukanlah lawannya. Siapakah orang bijak dari orang ini? Tania Zhou mengikuti Thomaskin berjalan selangkah demi selangkah. Kepanikan di vitalitas melampaui kata-kata. Maaf, aku salah. Aku tahu kesalahanku. Tania Zhou buru-buru berkata, tetapi Thomaskin sudah menendang kakinya di pintu depan. Tania Zhou ditendang beberapa meter dalam sekejap dan menghantam kepala tempat tidur dengan darah mengalir ke kepalanya. Membuat Nenek Zhou ketakutan, sesak nafas, menggigil dan bersembunyi dari samping. Siapa yang berani macam-macam dalam keluarga Zhou? Dengan teriakan, Thomaskin mengerutkan kening, saat dia melihat ke belakang, seorang pria paruh baya berusia 40-an, mencukur kepalanya, berdiri di belakangnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Kakak, kamu akhirnya kembali. Wow. Tania Zhou menangis dan berkata, takut mati, dia dibersihkan oleh Thomaskin, belum lagi betapa menyakitkan itu. Bos, kamu bisa dihitung kembali. Nenek Zhou tampaknya telah menggenggam jerami penyelamat hidup, dan berkata dengan suara parau. Kalian keluarga Zhou menindas orang terlalu banyak. Thomaskin dengan dingin berkata. Kamu kentut, cucumu, kamu memukuli keluargaku dan masih berbicara omong kosong di sini, untuk melihat bagaimana aku memberi kamu pelajaran. Kurang ajar, lihat kamu diberi anggur tidak menerima melainkan menerima anggur hukuman. Tony Zhou tampak marah. Ayahnya terbaring di tempat tidur, ibunya diringkuk di sudut,
dan saudara laki-laki kedua juga dipukuli hingga berdarah dari hidung dan mulut. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tony Zhou awalnya berencana untuk mengunjungi ayahnya. Kakak kedua berkata bahwa ayahnya tidak dapat hidup lama lagi. Selama perjalanan, Tony Zhou tidak sabaran, tetapi tunggu dia pulang, malah melihat pemandangan ini, benar-benar sangat marah. Bukannya sebuah keluarga tidak memasuki rumah, itu benar-benar seekor anjing rakun, keluarga Zhou kamu, itu benar-benar bukan hal yang baik. Thomas Qin mencibir dan mencibir. Nah, aku khawatir kamu tidak tahu identitas kakak tertuaku, dia adalah anggota keluarga Wu Zhou, hari ini kamu tidak bisa melarikan diri dengan sayapmu. Tania Zhou meraung, baru saja dipukuli oleh Thomas Qin. Melihat kakak tertuanya kembali, dia ditopang lagi, sehingga dia meluruskan pinggangnya sebentar. Kakak kedua, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendam kamu, di keluarga Zhouku, dia pasti akan mati, sekarang, kalian berdua tidak bisa pergi. Tony Zhou berkata dengan dingin, mengepalkan tinjunya, vitalitas seperti es, dengan kuat mengunci Thomas Qin. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.